Baik, baik, halo semuanya, selamat datang di channel Guru Cerdas, channel para guru cerdas. Nah, dalam kesempatan kali ini saya Iwayan Suendra akan mengimbaskan materi yang terdapat dalam Biptek Guru Belajar seri literasi dan numerasi ya. Karena saya ikut Biptek tersebut, jadi saya harus mengimbaskan materi yang saya pelajari dari Biptek tersebut. Nah, dalam BMT tersebut saya mempelajari 3 hal, itu yang pertama ada konsep dasar literasi dan numerasi, dan juga ada 2 modul lainnya. Nah, untuk kali ini saya hanya mengimbaskan materi pada modul 1, yaitu tentang konsep dasar literasi dan numerasi. Baik, kita langsung saja menuju definisi konsep dan makna literasi menurut para pakar. Nah, menurut para pakar, Resnick pada tahun 1977, ia mengatakan bahwa literasi adalah kemampuan membaca risalah agama dan kefasihan dalam membaca secara lisan. Kemudian Levin pada tahun 1986 yang mengatakan bahwa literasi adalah kemampuan untuk menandai nama seseorang sebagai tanda orang yang melek huruf dan perbedaan menarik antara kedua jenis kelamin dan generasi berturut-turut yang ditemukan. Kemudian menurut Elizabeth pada tahun 1986, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Kemudian bergerak pada tahun 2006, ia mengatakan bahwa literasi adalah kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Kemudian ditinjau dari sudut pandang sosiologi dengan menggunakan perspektif interaksi sosial, maka literasi adalah melibatkan seperti apa tujuan membaca teks, bagaimana pembaca menafsirkan teks, kemudian bagaimana pembaca berkomunikasi dengan penulis, dan bagaimana pembaca mengkomunikasikan apa yang mereka baca dengan orang lain. Karena mereka merasa perlu untuk mendiskusikan isi dari teks tersebut. Kemudian menurut UNESCO, ya, konsep dan definisi literasi menurut UNESCO senantiasa mengalami perkembangan dan selama kurang lebih 5 dekade hingga sekarang. Pada tahun 1965, literasi diartikan sebagai keterampilan membaca, menulis, dan aritmatika. Kemudian dalam kurun 5 dekade tersebut, konsep literasi telah berkembang dari keterampilan membaca, menulis, dan berhitung dasar menjadi gagasan yang lebih luas seperti literasi fungsional dan landasan untuk pembelajaran sepanjang hayat. Definisi literasi terbaru adalah kemampuan mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, mengkomunikasikan, dan menghitung menggunakan materi cetak dan tertulis terkait dengan berbagai konteks. Hal ini dikemukakan pada tahun 2018. Kemudian menurut International Literacy Association, ia mengatakan bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, menghitung, dan berkomunikasi menggunakan materi visual, audio, dan digital lintas disiplin ilmu dan dalam konteks apapun. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengeluarkan definisi literasi. Menurut definisi yang dikemukakan di dalam Gerakan Literasi Sekolah atau GLS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. Hal ini dikemukakan pada tahun 2017 ya. Kemudian menurut OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, ia mengatakan bahwa literasi menurut OECD adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi tercetak dalam kehidupan sehari-hari, kemudian di rumah, kemudian tempat kerja, di masyarakat untuk mencapai tujuan dan untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang. Kemudian menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan versi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengartikan bahwa literasi dibagi menjadi 4, yaitu kemampuan memahami yang tersirat tadi, yang tersurat, kemudian kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan baru, kemudian teori baru dan kreativitas
kreativitas serta inovasi baru hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi dan menulis buku. Dan yang terakhir adalah kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetisi global. Kemudian menurut New Literacy Studies atau NLS, singkatnya NLS memandang bahwa literasi adalah sebagai suatu gerakan sosial. Kemudian tentu saja ada miskonsepsi dalam literasi ya, pandangan salah tentang literasi yang banyak beredar belakangan ini dan perlu diklarifikasi. Apa saja di masyarakat terdapat tuntutan bahwa anak-anak usia dini harus diajarkan membaca, menulis, berhitung. Tepatkah mereka digagas untuk calistung sejak seusia dini mungkin? Nah, jawabannya adalah anak usia dini yang terpenting adalah ditemukan minat dan kegemaran dan budaya literasinya. Belajar membaca dan menulis tidak memerlukan pelajaran privat khusus. Alih-alih melalui pembelajaran langsung dan formal, anak-anak mempelajari bahasa tulis melalui interaksi dengan orang dewasa dalam situasi keaksaraan dengan menjelajah sendiri berbagai tulisan. Anak melalui pengamatan terhadap orang tuanya menggunakan bahasa tulis untuk berkomunikasi. Mereka mempelajari bahasa tulis dengan cara alamiah seperti dalam mempelajari bahasa lisan. Seperti itu ya teman-teman guru cerdas semuanya. Jadi anak-anak usia dini itu tidak perlu sampai di les privat supaya mereka bisa membaca dan menulis. Memang banyak sekolah, banyak sekali sekolah yang menseleksi murid calon peserta didik mereka agar mereka itu bisa membaca dan menulis. Jika tidak bisa membaca dan menulis, itu mereka tidak diterima. Ini mungkin akal-akalan guru kelas satunya supaya beliau lancar mengajar ya. Harusnya tidak seperti itu. Membaca dan menulis itu tanggung jawab dari guru kelas 1. Mereka sudah mulai mengenalkan huruf dari sana, sementara untuk anak-anak pada usia PAUD itu mereka masih bermain. Mungkin mereka dikenalkan huruf tetapi tidak intens mereka belajar seperti khusus untuk belajar membaca dan menulis seperti itu. Yang mereka harus belajar secara alamiah. Mereka belajar dengan bermain. Tidak dipaksa duduk diminta menulis sekian halaman, tidak seperti itu salah. Tindakan-tindakan seperti itu hanya membuat mereka trauma untuk berliterasi. Jadi jangan salahkan anak-anak di sekolah, Bapak Ibu takut dengan bacaan karena mereka sudah ditakut-takuti dengan bacaan dan tulisan dari sejak mereka TK. Tugas Bapak Ibu sekarang adalah bagaimana memancing minat mereka untuk berliterasi supaya mereka berliterasi dengan senang sehingga tujuan literasi di negara kita bisa dapat tercapai. Selanjutnya, miskonsepsi yang lainnya terhadap literasi adalah pada pendidikan usia dini maupun taman kanak-kanak, apabila mereka hanya melakukan aktivitas bermain, maka dipandang bahwa mereka tidak belajar, mereka tidak berliterasi. Apa pendapat Bapak Ibu? Ya, dunia anak usia dini 0 sampai 6 tahun atau 0 sampai 8 tahun adalah dunia bermain. Cara belajar mereka yaitu dengan cara bermain. Bermain adalah suatu kegiatan mengasyikkan buat anak-anak. Dan mereka juga bisa belajar apapun dari kegiatan bermain tersebut. Jadi banyak sekali ya orang tua dari anak ini berpandangan bahwa belajar itu duduk, kemudian depannya ada buku, kemudian dia menulis, itulah belajar. Atau itulah literasi. Enggak seperti itu ya. Jadi disesuaikan, memang literasi itu diterapkan dari sejak usia dini ya, tetapi itu disesuaikan dengan umur mereka. Jadi mereka anak-anak itu tidak dipaksa ya untuk membaca, menulis sedemikian rupa, tetapi mereka itu diintegrasikan dalam kegiatan bermain mereka sehari-hari. Ya, bagaimana mereka berkomunikasi dengan teman, itu yang diluruskan. Kemudian bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang tua, itu adalah literasi dan perlu diluruskan oleh orang tuanya. Jadi banyak orang tua yang salah ya konsepsinya mengenai literasi. Jadi orang tua berpandangan seperti ini. Anak saya terus belajar, anak saya terus les, membaca, menulis, dan sebagainya.
Kemudian sepulang dari les, kemudian anaknya mungkin capek, kemudian marah-marah pada orang tuanya, berkata sembarangan, tapi orang tuanya tidak peduli. Padahal letak pembelajaran literasinya ada di sana, bukan pada lesnya itu. Ya, salah besar. Kemudian mohon juga kepada pemilik lembaga informasi bimbingan belajar di luar sana, jangan mempengaruhi orang tua bahwa oh anak segini cocoknya mulai les umur segini nih Bu, ini seperti itu modelnya. Banyak sekali seperti itu. Les dan di dalamnya lagi disiksa anak-anak ya, supaya anak-anak yang di bawah umur itu bisa baca dengan cepat dan orang tuanya senang-senang aja anaknya digituin, heran ya. Baik, kita lanjut. Kalau menurut saya sih gitu ya, lebih baik ya anak kita mungkin membaca dan menulisnya agak terlambat, tetapi kedepannya mereka menyukai membaca dan menulis, dan itu lebih baik untuk mereka. Kemajuan mereka akan sangat lebih cepat, lebih bagus daripada anak-anak yang dulunya itu sempat dipaksa untuk menulis dan membaca karena ada terasa traumatik dari anak-anak tersebut ketika mereka dipaksa untuk melakukan itu. Dan dampaknya ketika mereka dewasa yaitu mereka akan membenci tulisan dan bacaan. Ya, sama seperti orang-orang angkatan saya ya yang tidak suka baca karena seperti itu pada masa kecil. Baiklah, perkembangan literasi. Perkembangan literasi adalah gambaran pengetahuan bahasa meliputi bunyi, kata, kalimat, makna, dan pragmatik, dan keterampilan berbahasa meliputi menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Kemudian dalam proses berkomunikasi ada lisan dan teks berdasarkan perkembangan proses berpikir. Nah, dari definisi perkembangan literasi tersebut ada 3 hal penting nih yang harus kita pelajari. Yang pertama, perkembangan pengetahuan berbahasa. Yang kedua adalah perkembangan keterampilan berbahasa. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan keterampilan berpikir. Jadi itu adalah 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan literasi. Kemudian anak atau kita pun perlu mengetahui pengetahuan di bidang bahasa, apa itu bunyi, apa itu kata, apa itu kalimat, apa itu makna dan pragmatik. Kemudian kita harus juga mempelajari, kemudian menerapkan dan memastikan juga kepada anak-anak kita tentang keterampilan berbahasa mereka, menyimak, bicara, menulis, dan membaca. Tidak selalu dalam bentuk pelajaran ya, biasakan Bapak Ibu guru di sekolah bahwa kegiatan lain di luar pembelajaran juga bisa dilakukan kegiatan keterampilan berbahasa ini seperti menyimak, berbicara, dan lain sebagainya. Misalnya membaca cerita, membacakan mereka dongeng. Bapak Ibu malas ya membacakan, merasa itu tidak penting ya, sehingga tidak melakukan itu. Kejar-kejaran KD selalu ya di sekolah, padahal kita bisa memetakan KD, kita bisa merangkum atau mengefisiensi waktu pembelajaran kita di sekolah daripada kita mengikuti buku yang apa itu, buku guru, buku siswa itu yang terkadang tidak sesuai dengan kalender pendidikan kita, itu kan bisa diakali, ya. Jangan berpatokan dengan itu, kita guru, kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi keadaan kita di sekolah, ya. Kondisi anak-anak kita, itu kita ketika melakukan pemetaan KD ya dipikirkan terlebih dahulu, jangan beli ya kebiasaan. Baik, jadi banyak hal yang bisa dilakukan tentang literasi ini ya. Guru harus punya target tersendiri untuk meningkatkan keterampilan berbahasa pada anaknya, anak didiknya maksudnya ya. Kemudian nggak cuma anak didiknya, untuk diri sendiri juga harus. Guru sudah rajin mengikuti BIMTEK atau belum? Gurunya sudah rajin membaca atau belum? Atau bagaimana? Apa muridnya saja? Karena itu harus dimulai dari diri gurunya juga ya. Kalau gurunya merasa itu tidak penting, maka dia juga akan memastikan tidak akan memastikan, maksudnya anaknya itu keterampilan berbahasa ini baik atau tidak ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam berliterasi kita juga harus memperhatikan peserta didik.
kita seperti apa. Kalau guru SD kelas rendah bagaimana, kalau guru SD kelas tinggi bagaimana. Jangan seenaknya ya, mentang-mentang misalnya dapat pelatihan apa gitu tentang literasi, tiba-tiba diterapkan di kelasnya padahal dia kelas rendah dan tidak sesuai dengan umur siswa. Jangan seperti itu namanya kebablasan ya. Nah, kita lanjut menuju ke dari tadi kalau literasi sekarang ke numerasi. Nah, jadi menurut eh, apa ya Canadian Child Care Federation pada tahun 2009 menjabarkan bahwa perkembangan numerasi anak dari semenjak lahir sampai berusia 6 tahun. Artinya maksudnya di sini adalah anak mulai eh, bernumerasi ria ya dari sejak mereka lahir sampai dengan 6 tahun. Itu mulainya maksudnya ya. Ada yang baru dari 0 tahun sudah mulai, ada dari 1 tahun baru mulai, ada 2 tahun baru mulai, hingga maksimalnya 6 tahunnya baru mulai. Seperti itu maksudnya perkembangan literasi pada anak ya. Jadi mereka kok 0 tahun sudah numerasi maksudnya Mas. Kok 6 tahun, 0 tahun sudah numerasi. Apakah dia bisa perkalian? Bukan seperti itu maksudnya numerasi ya. Jadi misalnya anak itu mampu mengingat pola tepuk tangan dari ibunya gitu misalnya, atau anak bisa mengikuti pola kuku ya itu numerasi tapi tidak ada yang tahu ya seperti itu. Luar biasa ya Bapak Ibu orang tua ya. Ya, padahal hal-hal sederhana itu adalah penting tetapi banyak diabaikan. Nah, kita lanjut saja. Kemudian ia mengatakan bahwa 0 sampai 4 bulan menurut Canadian Child Care Federation pada tahun 2009, bahwa numerasi itu bisa dilihat dari semenjak anak tersebut lahir. Misalnya pada anak usia 0 sampai 4 bulan yang memperhatikan wajah terkejut ketika sebuah boneka melompat lebih banyak, atau anak-anak berusia 5 sampai 6 bulan yang terkejut ketika melihat ada lebih banyak mainan daripada biasanya dan yang tadi dia lihat. Nah, itu sedikit banyak itu numerasi ya. Jadi dia sudah bisa membandingkan dari sejak usia 0 sampai 4 bulan atau 5 sampai 6 bulan, dan banyak sekali kita yang tidak ngeh tentang hal itu ya. Nah, baik. Selanjutnya pencet dulu. Ada, sebentar. Ini level pembelajaran numerasi di Indonesia pada semenjak ya, pada tahun 2020 membagi tahapan perkembangan numerasi ke dalam 5 level yang disesuaikan dengan tingkatan kelas peserta didiknya. Pada setiap level pembelajaran tersebut terdapat penjelasan mengenai kompetensi yang seharusnya atau idealnya sudah dimiliki oleh murid pada tingkatan kelas tertentu ya. Misalnya kelas 1 dan 2 masuk level 1, kelas 4 masuk level 2, kelas 6 masuk level 3, kelas 5 kok enggak ada, kelas 5 masuk level 2 guys ya. Bapak guru dan ibu guru. Nah, seperti itu jenjang dari level pembelajaran numerasi di Indonesia ya, dan apa saja yang termasuk dalam numerasi di Indonesia. Nah, ada 4 komponen utama konsep numerasi yang ditekankan pada Pusmenjar tahun 2020, dan ini juga diaplikasikan dalam AKM kemarin ya. Yang pertama itu ada bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, kemudian ada aljabar, kemudian ada data dan ketidakpastian. Itu adalah 4 komponen utama dari konsep numerasi yang ditekankan oleh Pusmenja 2020, dan sekali lagi ditekankan bahwa numerasi itu bukan matematika ya. Numerasi adalah bagaimana cara kita menggunakan konsep matematika untuk memecahkan permasalahan sehari-hari.
Ya, jadi nggak ada lagi orang ngomong KPK, FEB dipakai pas kapan ya, kok kayaknya di pekerjaan saya nggak pakai itu ya. Itu yang menyebabkan, kita nggak percaya diri, eee, apa namanya ya, belajar dulu. Ini dipakainya kapan sih? Kita ngukur-ngukur gini lingkaran, apa sih fungsinya? Nggak terpakai tuh, gitu. Itu menyebabkan anak ya, kalau anak zaman dulu mungkin giat-giat aja belajarnya ya, tetapi anak zaman sekarang itu sudah melek ya, adanya media sosial, mereka banyak baca juga ya, mereka sudah mengetahui jalan hidupnya ke depan nanti seperti apa, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, anak sekarang tuh levelnya beda, nggak bisa disamain dengan zaman dulu. Ya, kalau zaman dulu ya jelaslah pengetahuan mereka luar biasa, tapi sekarang anak zaman sekarang dia multi, ya nggak cuma pengetahuan, mereka juga bisa melakukan hal lain yang tidak kita lakukan pada zaman dahulu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari mereka, "Pak, saya belajar ini pakainya kapan?" Saya sendiri pernah ditanya itu ketika mengajar, kalau nggak salah itu materinya tentang modus median dan rata-rata seperti itu. "Pak, saya nanti mau jadi petani, ini kayaknya nggak pakai gini-ginian," seperti itu. Ya, jadi, tentu saja hal tersebut membuat saya berpikir bagaimana cara meningkatkan minat mereka untuk belajar ini ketika mereka berpikir ilmu materi tersebut tidak akan teraplikasikan oleh mereka nanti. Ya, jadi solusinya memang harus soal cerita, tapi sayangnya anak-anak tidak menyukai yang namanya soal cerita. Nah, itu dia bagaimana cara kita meningkatkan literasi. Ini masih berhubungan ya literasi dan numerasi ini ya. Baik, seperti itu. Jadi ketika masa itu saya hanya menceritakan bahwa ini penting untuk menyelesaikan permasalahan kamu nanti. Misalnya kalau kamu petani, apakah menanam saja dan tidak ingin kamu jual misalnya untuk menghasilkan uang. Nah, ketika kamu mendapatkan uang di sana kamu bisa menggunakan hitung-hitungan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misal kamu menjual ini harganya berapa, itu harganya berapa, rata-rata saat kamu dapat berapa. Kamu bisa mengukur perkembangan seberapa banyak kamu mendapatkan dari ke hari, apakah meningkat atau menurun, sehingga ada hal yang perlu kamu perbaiki nanti ketika ya seperti itulah ya menjelaskan kepada siswa. Kita juga tidak boleh menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang rumit yang tidak mereka pahami. Jadi kita dulu memilih sekali kata yang bisa mereka pahami, tetapi mengena pada tujuan daripada narasi tersebut. Ya, oke, sepertinya ini slide-slide terakhir dari saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengar atau menyimak video pembelajaran ini memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.